kita akan mulai persekutuan kita pada malam hari ini. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan malam hari ini Tuhan masih memberikan kami kerinduan untuk kami boleh bersama-sama Tuhan berbagian di dalam pelayanan maupun juga di dalam kesibukan kami bisa menanggalkan dan meluangkan waktu untuk pembelajaran firman pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap jiwa-jiwa yang boleh hadir di tempat ini, setiap kami Bapa dalam pergumulan kami masing-masing. Mohon Tuhan berikan kasih karunia-Mu buat setiap mereka dan juga buat kami semua yang hadir Tuhan, dan juga buat setiap rekan-rekan kami yang mungkin saat ini long weekend, dan juga berkati mereka yang mungkin mereka juga lemah tubuh, lemah iman. Tuhan tolong berikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap mereka. Kami berdoa bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh hadir belajar firman Tuhan. Kami tahu Tuhan waktu yang kami sediakan ini Tuhan bukan waktu yang terbaik Tuhan, tetapi kami percaya karena Tuhan yang menyediakan waktu ini bagi kami, sehingga menjadikan waktu ini menjadi waktu yang baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kesempatan demi kesempatan kami bisa bergumul sehingga kami boleh hadir bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan urapi hati dan pikiran setiap kami. Kiranya setiap kami boleh diberikan, dicelikan, mendapat pencerahan-pencerahan yang baru untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan dalam setiap perkataan dan ucapan, tapi hamba-Mu percaya kuasa dan karya Roh Kudus yang akan memberikan pengertian yang baru buat setiap kami, sehingga kami boleh disegarkan kembali dan iman kami boleh dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, pimpin pembelajaran firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama yang kudus kami bernyap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ngambil satu tema gitu ya. Ini ada pertentangan terus antara manusia dengan Tuhan, dan pada kesempatan malam hari ini saya ambil tema mengenai Menara Babel gitu ya, yang dibangun oleh orang-orang setelah air bah gitu ya, versus dengan Tuhan. Mungkin kita tahu kisah ini kisah klasik yang menarik yang sering kali orang bahas gitu ya. Kegagalan manusia, kegagalan orang-orang pada waktu zaman setelah Nuh gitu ya. Mereka gagal membangun Menara Babel gitu ya. Nah, kita akan lihat dan pelajari hal-hal menarik yang menjadi poin penting nanti bagi kita sadar bahwa sebenarnya manusia pada waktu Menara Babel itu manusia sedang melawan Tuhan atau menentang Tuhan. Kita pertentangan tersebut. Kita akan baca dulu di dalam Kejadian 11. Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya. Kita akan baca ayat 1 sampai ke-9. Maaf Bapak Ibu ya, saya set up dulu koneksi yang kurang stabil gitu ya. Oke, saya akan baca di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya ganjil, Bapak Ibu genap. Menara Babel, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berkata mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing.
Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, kita melihat bahwa ini yang menarik ya, pada waktu itu kita tahu bahwa peristiwa Nuh gitu ya, itu semuanya hancur gitu ya. Bumi sudah ditenggelamkan ya oleh air bah. Lalu pada waktu Nuh dan keluarganya gitu ya, lalu dia ini generasi baru lagi setelah Tuhan menghancurkan semuanya, maka generasi baru itu adalah Nuh dan keluarganya. Nah, dari Sem, Ham, dan Yafet dengan keluarga mereka mendirikan lagi keturunan-keturunan gitu ya, memperbanyak lagi jumlah bilangan mereka, lalu mereka satu bahasa, satu logat gitu ya kan. Maka mereka berinisiatif atau mereka punya satu pemikiran bahwa mereka akan membangun sebuah kota bagi mereka. Bayangkan ya, ini pertama untuk kita melihat bahwa niat daripada manusia ini keturunan Nuh pun gitu ya. Kita tahu manusia berdosa selalu menentang Tuhan. Sepertinya baik gitu ya. Bayangkan ya, kita nih punya satu logat, satu bahasa gitu ya. Tadi kita juga baca bahwa tidak ada yang tidak dapat terlaksana ya. Mereka punya satu bahasa ya kan. Mereka punya satu semangat yang luar biasa untuk mendirikan sebuah kota, menara Babel gitu ya, untuk mereka. Kita melihat bahwa niat mereka ini kayaknya nggak ada yang salah ya. Ngumpulin orang kan gitu ya. Niat mereka tuh salahnya di mana, menentang Tuhannya di mana. Kadang kita pikir kalau kaum awam gitu ya, kok menentang Tuhan gitu ya. Ini seperti apa menentang Tuhannya, membangun sebuah menara gitu sampai ke ujung gitu kan, langit gitu kan. Itu kan hanya sebuah istilah misalnya. Justru mereka ini sedang menentang Tuhan karena mereka membangun bukan menara Babelnya sebenarnya. Di balik itu mereka sedang melawan kehendak Tuhan. Tuhan pada waktu menciptakan Adam dan Hawa pertama kali, Tuhan bilang beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Tuhan tuh pengen bumi yang diciptakan dipenuhi, terserak, tersebar. Namanya penuhilah bumi, makanya nggak diam. Penuhi bumi, maka ada yang di sana, ada yang di sini, ada yang di sana, di ujung sana, itu tersebar, maka penuh, bener ya. Kalau di dalam menara Babel, mereka ingin justru tidak menetap, maksudnya ingin menetap, mereka tidak mau tersebar. Jadi sebenarnya perwujudan menentang daripada Allah adalah manusia tidak mau ikut kehendak Tuhan. Manusia sedang melawan kehendak Tuhan. Tuhan sudah sebar, penuhi bumi, bertambah banyak, penuhi bumi, berserak kamu gitu kan. Dia nggak mau berserak. Ini kan kayak nantang, ya kan? Kita disuruh keluar, kita nggak mau keluar, kita malah diam di dalam, bener gak? Disuruh keluar, kok malah di dalam, gitu loh. Nah, ini melawan kehendak Tuhan gitu. Jadi kalau kita perhatikan pada waktu Kain dan Habel jatuh dalam dosa kan si Kain karena membunuh toh. Peristiwa pertama setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka pembunuhan terjadi. Yang terjadi pada waktu Kain membunuh Habel, maka Kain dibayang-bayangi dengan sebuah ketakutan. Nah, kemarin saya singgung, pada waktu Kain ya mendapat hukuman Tuhan, dia tuh langsung membangun sebuah kota. Itu membangun sebuah kota. Nah, pada waktu membangun sebuah kota, artinya Anda ingin menjaga dirimu sendiri, itu bentuk keegoisan. Ya. Bentuk keegoisan. Orang bangun kota untuk memelihara dirinya sendiri, untuk menjaga dirinya sendiri, untuk membentengi diri sendiri, untuk juga kalau orang bangun kota karena untuk kuat supaya bisa melawan musuh. Ini perwujudan sebuah kota. Ya. Kan Kain pada waktu itu takut dibunuh. Maka dia bentengin dirinya. Waduh, ini kalau orang ketemu saya pasti saya dibunuh. Kemarin saya review sedikit ya. Saya takut dibunuh nih Tuhan. Tuhan bilang nggak ada yang bunuh lu, gua tandain lu. Jadi seorang siapapun yang bunuh kamu akan dibalaskan 7 kali kan gitu ya. Seakan-akan Tuhan bilang enggak. Dia tapi dalam ketakutan bayang-bayang itu. Saya nggak kebayang Bapak Ibu ya, traumatis kita sebagai seorang misalnya yang melakukan pembunuhan, itu pasti saya yakin kita bayang-bayangnya kuat banget. Yakin saya traumatis itu. Misalnya Anda dan saya pelaku pembunuhan misalnya ya. Wah, itu pasti kebayang ya.
Nggak gampang loh. Mau healing berapapun, tanda petik ya, itu akan menghantui kita Bapak Ibu. Ya, akan menghantui loh. Saya nggak kebayang ya, kalau orang bekerja gitu ya, pada waktu misalnya jadi orang yang diutus untuk suruh ngebunuh ini gitu ya, kayak orang bayaran gitu ya, kayak hitman kan gitu kan. Pokoknya lu matiin ini, misalnya dulu misalnya Munir ya kan, segala macem ya kan. Itu saya yakin walaupun orangnya kayaknya nggak ketangkep misalnya gitu ya, saya yakin itu hati nuraninya, itu cara Tuhan tuh. Itu nggak tenang itu orang hidup. Ya, saya yakin deh. Sebebas-bebasnya orang itu berasa tidak ketangkap misalnya, atau tidak ada tidak ada yang tahu misalnya, tapi hati nuraninya tuh pasti berteriak menjerit Bapak Ibu. Itu nggak enak sekali Bapak Ibu. Bener loh. Akhirnya orang-orang kayak gini tuh mencoba mematikan hati nuraninya sendiri. Nah ini yang saya bilang tuh, keras hati. Ngerti gak? Menjadi orang yang keras. Ini orang ini nggak dapat kasih karunia. Kalau Anda dan saya, kalau dulu gitu ya, waktu kita waktu kecil apalagi ya, waktu kita akan melakukan kesalahan nih, orang pertama kali mencuri gitu ya, nyontek aja deh, ketahuan, deg-degan sekali loh. Pertama kali manusia melakukan satu kesalahan, itu deg-degannya luar biasa, bener gak? Itu hati nurani tuh menegur, bener gak? Ada satu feel guilty, ada perasaan bersalah, bener gak? Ketika kita misalnya bukan nggak sengaja, kita sengaja untuk mengambil barang teman kita misalnya waktu itu, ya kan? Kita tuh ada perasaan yang nggak enak walaupun nggak ketahuan loh Bapak Ibu. Tapi perasaan kita, wah, sikap kita gelisah sekali Bapak Ibu. Nah kita coba lawan rasa itu, rasa bersalah itu. Nah ini kita sedang melawan dan mematikan hati nurani itu. Hati-hati itu. Berani ya gitu ya. Manusia berdosa makin berani. Nah manusia ini juga sama pada waktu zamannya setelah Nuh gitu kan, mereka mencoba untuk punya keinginan untuk apa ya, ini kita ini menjadi orang yang hebat, yuk kita bangun menara gitu kan, kita bangun satu tingkat gitu kan, menara atau ikonik supaya orang tidak terserak, supaya kita kasih nama nih. Waduh, ini bicara diri Bapak Ibu. Orang membangun kota ini bicara diri, bicara egosentris, bicara maunya saya. Jadi ketika manusia diciptakan harusnya memuliakan Allah, karena Allah menciptakan dari gambar dan rupa Allah, maka harus mewujudkan memuliakan Tuhan. Harusnya demikian. Tapi oleh karena dosa, maka manusia tidak lagi memuliakan Tuhan, tetapi kemuliaan dalam dirinya yang mau ditampilkan. Ini sama seperti si ular atau si jakat. Malaikat Tuhan Lucifer melihat bahwa ketika dia dihempaskan gitu kan, diusir daripada bilangan surga gitu kan, malaikat daripada surga diusir gitu ya. Karena dia juga berasa bahwa saya juga harus disembah atau dimuliakan. Dia punya perasaan iri. Kenapa harus anak Allah ini juga dimuliakan? Saya juga dong. Saya pegang sepertiga malaikat Tuhan. Saya juga ingin disembah, saya juga ingin dimuliakan. Maka dari situlah manusia berdosa mirip sekali memiliki kesamaan yang demikian. Ya, ingin seperti Allah. Ingat pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia ambil makan supaya kamu bisa seperti Allah, melihat apa yang Tuhan lihat, kira-kira gitu kan. Dirayu demikian rupa. Nah pada waktu Menara Babel pun sama. Mereka nyebut nama, yuk kita nanti bikin satu nama, ya kan? Waduh, ini dia nih. Ini kalau kita perhatikan Menara Babel ini sampai ke langit gitu ya, di mana Tuhan bertahta. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, nggak mungkin punya sebenarnya. Tapi digambarkan di situ, menara yang tingginya sampai ke langit, ya kan? Sampai ke langit, artinya ini kan satu penggambaran bahwa mereka ingin di mana Tuhan ada, kita juga ada. Di situ juga kita. Waduh, ini bayangkan ya, ingin seperti Allah. Ini keinginan yang justru melawan kehendak Tuhan, maka Tuhan marah pada bagian ini. Jadi kita tahu bukan menara Babel yang dia bangunnya, tapi di balik ini sedang menantang Tuhan. Tuhan suruh begini, engkau lakukan ini, maka keras hati. Ini pengertian yang cukup baik ya. Pada waktu saya melihat bahwa sebelum Tuhan kacaukan ya, mereka bisa ya memikirkan
sesuatu untuk hal kayak gini. Ini hal besar loh. Di zaman mereka ini hal besar Bapak Ibu. Kalau zaman kita misalnya bikin robot AI, ini kan sesuatu yang fantastik dong. Bener ya di zaman kita sekarang, ya. Kalau kita bikin bangunan-bangunan lagi udah nggak keren, karena sekarang apa? Gedung-gedung pencakar langit udah banyak, ngerti gak? Justru sekarang desainnya, bener gak? Ya kan, sekarang apalagi teknologi listrik misalnya tanpa awak, ya kan. Nah ini kan heboh di zaman kita, ya kan. Pemikiran ini kan pemikiran yang luar biasa. Tapi pada waktu itu Menara Babel dibangun, ini pemikiran yang besar Bapak Ibu. Ya, ini pemikiran besar setelah Nuh membuat bahtera. Itu juga hal yang besar tuh. Belum pernah ada. Ya kan, bayangkan Nuh membuat bahtera itu dari mana gitu kan. Ini sesuatu yang besar. Nah, mereka mencoba membuat sesuatu yang besar gitu ya, dengan pemikiran mereka sendiri loh. Hebat loh. Pikir, wah ini hebat ya manusia ya. Mereka berasa hebat Bapak Ibu. Mereka berasa hebat. Makanya kadang kita pikir ya, kalau kita perhatikan tadi, yuk bakar baik-baik batu bata. Jadi bikin batu bata kan, bakar baik-baik, artinya apa? Mereka pikirin sungguh-sungguh Bapak Ibu untuk hal ini. Mereka pikirkan sesuatu untuk membangun, sepertinya membangun kota itu Menara Babel, di mana Tuhan ada, di situ kita ada juga. Jadi ada di dalam sama seperti Tuhan gitu loh. Mereka membangun tanda petik ya kerajaan mereka, kota mereka, Menara Babel ini sebagai satu tempat di mana ada kekuasaan dan kedaulatan gitu loh Bapak Ibu. Bayangkan. Supaya jangan terserak seperti misalnya jemaat gitu ya, anggap jemaat gitu kan, orang-orang kumpulan orang yuk gitu kan, punya kedaulatan mereka. Ini kan kota bisa, bayangkan Bapak Ibu ya, ini nggak bagusnya di sini ya. Mereka satu bahasa, Tuhan nanti kacaukan ya. Tuhan akan kacaukan mereka karena berbahaya sekali. Nanti di bagian berikutnya akan saya bahas. Ini bahayanya nanti ada gitu ya. Nah, saya coba bandingkan bagaimana Tuhan di dalam perjanjian lama maupun juga perjanjian baru yang membangun Yerusalem, tanda petik ya, Yerusalem baru, langit baru, berbeda sekali dengan mereka. Kita akan coba bandingkan ya. Kita coba lihat dulu di dalam Yesaya 54 ayat 11 dan 12 kita akan baca sama-sama. Yesaya 54 ayat 11 dan 12 kita akan baca dulu. Hal ini bagaimana Tuhan akan membangun gitu kan Yerusalem ya, sebagai gerejanya gitu ya. Oke. Yesaya 54 ayat 11 sampai 12. 1 2 3. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemucak-kemucak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Lihat ya bagaimana Tuhan membangun sesuatu dari batu. Mereka membangun dari batu bata ya. Lainnya kita lihat lagi di dalam Wahyu Yerusalem baru ya, Wahyu 21. Oke. Saya petik saja ayat 11 dan 12 gitu ya. Oke, kita akan Oke. 1 2 3. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atas tertulis nama ke-12 suku Israel gitu ya. Lihat ya bagaimana Tuhan meletakkan berbagai, kita baca lagi di dalam ayat 18-nya pasal yang sama gitu ya. Kita lihat ya. Ayat 18 dan 19 saya loncat lagi, kita baca sama-sama. 1 2 3. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala permata. Dasar yang permata batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam,
Dasar yang ketiga batu mira. Dasar yang keempat batu jamrud 20. Dasar yang kelima batu unam. Dasar yang keenam batu sardis. Dasar yang ketujuh batu ratna cempaka. Yang kedelapan batu beril. Yang kesembilan batu krisolit. Yang kesepuluh batu krisopar. Yang kesebelas batu lazuardi. Dan yang ke-12 batu kecubung. Bayangkan nih Bapak Ibu ya, Tuhan membangun sesuatu ya, tanda petik ya, tempat ya, gerejanya itu bahannya dari batu ya. Artinya sesuatu dasar yang kuat dan kokoh. Manusia membangun sesuatu, dia pikir dengan cara dia kuat untuk melindungi dia, untuk membela dia. Sama seperti waktu Kain dan Habel. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia ambil daun dan cawat. Itu bahannya rentan hancur Bapak Ibu. Lihat bagaimana Tuhan membuatkan pakaian dari kulit binatang. Itu bahannya lebih kuat, lebih tahan dibanding daun dan cawat. Ini gampang hancur Bapak Ibu, benar gak? Ya kan, gampang sobek ini. Ya kan? Jongkok dikit sobek, ya kan? Bikin lagi misalnya, kan gitu ya. Tapi kalau dari kulit binatang itu tahan sampai sekian lama, ya, tahan begitu rupa. Demikian juga kalau keselamatan dilakukan oleh manusia, maka akan gagal, akan hancur. Tapi perlindungan daripada Tuhan, keselamatan dari Tuhan itu kekal adanya. Maka pada waktu dibandingkan antara menara Babel dengan Tuhan membuat Yerusalem atau gerejanya gitu kan, sebagai tempat di mana orang-orang percaya akan mendapat sebuah perlindungan dari tangan Tuhan sendiri, itu nggak main-main Bapak Ibu, nggak main-main. Berbeda sekali dengan mereka. Mereka membangun dengan cara mereka, dengan pengetahuan mereka yang sudah tersesat gitu loh. Tapi mereka punya semangat ya, luar biasa loh. Ini semangat loh, semangat mereka ada. Nah, kita akan lihat di bagian lain ketika bagaimana Tuhan akan turun melihat mereka ya. Lalu niat mereka di ayat 4 saya kutip dulu. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Tadi ya, jelas ya. Tapi ayat yang tadi barusan saya bacakan ya, terus kita coba lihat ya, ayat ke-7 saya bacakan. Perhatikan ayat ke-7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Tadi mereka dengan memakai kita, ya kan? Yuk kita bakar baik-baik, yuk kita bikin satu menara sampai ke ujung langit, yuk kita nanti cari nama pakai kata kita. Tuhan juga demikian, seperti kayak pantun nih disambut gitu loh. Tuhan yuk kita turun. Ya, turun di sini kita tahu bahwa Tuhan melakukan sebuah investigasi ya, tanda petik ya. Waktu Tuhan memberikan sebuah katakanlah keputusan gitu ya, keputusan itu Tuhan juga menginvestigasi. Maka dikatakan turunlah Tuhan ya, marilah kita turun melihat apa yang terjadi gitu loh, ya kan? Nah, ada juga tafsiran lain juga bahwa menara yang besar demikian yang bagi mereka itu sesuatu yang hype, sesuatu yang besar, tapi di mata Tuhan tuh nggak ada apa-apanya. Sampai Tuhan harus turun, ada apaan sih gitu ya, kira-kira gitu ya. Ada apaan sih, sampai saking kecilnya, saking nggak kelihatan di mata Tuhan, maka dia harus turun lihat ada apa sih gitu loh. Tapi bagi manusia ini sesuatu yang besar gitu loh. Sesuatu yang sudah kayaknya oke ini gitu kan. Tapi bagi Tuhan nggak ada apa-apanya. Marilah kita turun. Oh, mereka mau nantang kita nih. Kita suruh tersebar, mereka bilang supaya kita tidak terserak. Wah, ini bahaya nih. Nah, pada waktu mereka satu bahasa yang tadi ya, ini bahaya sekali Bapak Ibu. Kalau orang satu bahasa seperti ini, satu logat satu bahasa begini, mereka akan semakin kuat dalam arti mereka punya kedaulatan penuh. Ini akan terbangun sebuah nation, sebuah negara gitu kan, yang akhirnya bukan lagi kehendak Tuhan. Kenapa? Karena mereka mau menjadi Allah. Nanti minggu-minggu yang akan datang kita akan bahas tuh Firaun akan menjadi seperti Allah. Kenapa? Bayangkan ya, ini bukan sebuah kerajaan Allah lagi, tapi kerajaan manusia. Karena mereka punya kedaulatan, mereka satu bahasa, saya maunya begini, semua ikutin. Benar nggak? Wah, ini bahaya. Bayangkan kalau satu negara hanya dipimpin satu orang, tidak ada demokrasi, bahaya.
hancur Bapak Ibu. Itu menentang daripada firman Tuhan. Maka kalau sebuah negara, kita bersyukur Indonesia, salah satunya Indonesia diberkati Tuhan karena tidak menentang firman Tuhan. Dalam hal ini ya, perpolitikan kita jauh lebih sehat. Bayangkan nih, dari Sabang sampai Merauke, paling kaya suku bangsanya Indonesia salah satunya. Indonesia paling kaya dan paling toleran. Ini sesuai dengan prinsip berserak gitu kan. Orang beda-beda bahasanya, Indonesia ada. Lihat beberapa negara yang dipimpin gitu, seakan-akan maju segala macam, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan hancurin satu persatu. Benar. Yang memegang bahwa saya nih penguasanya, saya ajanya, ini bahaya Bapak Ibu. Ini sudah tidak mendapat perkenanan Tuhan. Ini Alkitab nih, prinsip. Mengapa saya berani bilang demikian? Bukan saya bernubuat, tidak. Tapi Alkitab sudah kasih clue. Kalau prinsip begini, bahaya. Jikalaupun sama, gereja, organisasi apapun gitu ya, yang bersifat misalnya sosial atau apa gitu ya, apalagi gereja, kalau isinya itu seperti dinasti saja, itu nggak dapat perkenanan Tuhan, Bapak Ibu. Benar. Partai saja gitu kan, semua keluarga gitu kan, ini juga nggak dapat perkenanan Tuhan. Apa coba, ini melanggar prinsip, nggak bisa. Kita ingat dulu bangsa ini pernah terjadi, bener kan? Presiden tuh pegang semua, penuh, full, tangan besi, ngomongin hilang, sikat sana, sikat sini, semuanya satu bahasa, itu satu bahasa semua, bener gak? Bahaya loh. Orang-orang yang punya haus demikian itu bahaya sekali. Makanya kenapa saya lihat bahwa kalau negara, kalau gereja, kalau organisasi apapun, kalau dia tidak ikutin prinsip, maka Tuhan akan hancurkan. Menara Babel seakan-akan kok kenapa Tuhan nggak larangnya pada waktu awal mereka peletakan batu ya. Misalnya kan gitu kan. Wah, Tuhan juga tahu dong. Wah, nih manusia mau nentang kita nih. Mereka lagi bakar-bakar apa sih tuh? Oh, mau bikin bata. Oh, mereka mau bikin bangunan ya. Udah kita kacaukan aja deh. Kan harusnya gitu ya. Sebelum mereka bikin gitu kan, Tuhan kacaukan aja. Kan harusnya gitu kan. Benar nggak? Benar kan nih Bapak Ibu ya? Harusnya kan gitu ya. Ini cara Tuhan ya, unik ya. Sebenarnya pada waktu manusia bikin itu adalah ruang kesempatan bagi mereka untuk bertobat, tapi mereka nggak bertobat. Sama pada waktu waktu Nuh itu bikin bahtera, itu kan dengan ratusan tahun yang kemarin kita sudah bahas, benar nggak? Dari usia Nuh 500 tahun sampai datang air bah itu kurang lebih umur daripada Nuh itu 600 tahun. Itu kan punya jeda waktu yang cukup panjang gitu ya. Jeda waktu yang cukup ratusan tahun gitu loh. Tapi ternyata kok tidak ada yang bertobat. Justru disitulah satu momen, satu kesempatan yang Tuhan berikan untuk manusia bertobat sebenarnya. Nah, pada waktu orang-orang membangun menara Babel, dia bakar gitu kan. Itu ada satu kesempatan untuk bertobat Bapak Ibu. Kenapa? Karena lelahnya mereka, capeknya mereka, tapi mereka tetap ngotot Bapak Ibu, bayangkan. Bangun, capek lu Bapak Ibu, bayangin belum ada teknologi. Sekarang udah angkat berat gitu ya, gampang ya. Sekarang bikin kayak Lego Bapak Ibu. Bangunan bikin kayak Lego, Bapak Ibu bisa lihat nanti di YouTube. Bangunan di rumah ada mesin 3D, itu bisa bangun. Ini lapang kosong. Terus kita gambar desain. Mesinnya jadi 3D pakai teknologi, jadi rumah sesuai dengan desain kita. Bayangkan Bapak Ibu, nggak perlu tukang jadi. Pakai teknologi, ada 3D yang besar sekali mesinnya. Bayangkan Bapak Ibu, saya bikin miniatur saya misalnya ya, saya gambar desain 3D-nya, langsung masukin, jadi lo mainan miniatur kayak saya. Itu udah ada Bapak Ibu, ada yang tahu gak? Itu udah ada. Bayangkan. Jadi pada waktu itu Tuhan kasih kesempatan mereka waktu bikin ya kan, dengan kelelahan mereka berharap, mereka sadar, kayaknya sia-sia nih, percuma nih. Sia-sia nih, kita nggak bakalan bisa menyelesaikan, atau kita nggak bisa mencapai hal itu, kita nggak bakalan sampai kepada tujuan itu. Misalnya gitu ya, dia sadar nih, ini semua melelahkan sekali, ini sia-sia belaka. Yuk kita, Tuhan harusnya, manusia harusnya sadar itu, tapi mereka tidak. Apa? Karena punya semangat yang satu tadi gitu ya, untuk menentang Tuhan. Bayangkan. Orang sampai hari ini gitu kan, yang
pengen ya kan punya ideologi yang salah, mendirikan negara tertentu gitu kan, mereka akan fight terus gitu Bapak Ibu. Bahaya kan? Bahaya nih, akan fight terus. Waktu orang-orang ini punya kesepakatan di awal tadi, satu bahasa mereka, yuk gitu kan, semangat yang sama gitu kan. Tuhan kasih itu kesempatan, tidak bertobat, bangun. Akhirnya Tuhan bijaksana ya, menghukumnya ya. Ini sebuah bukti Tuhan tuh amat bijaksana dalam memberikan penghukuman. Saya kadang pikir ya, kok Tuhan nggak pukul langsung gitu ya. Misalnya waktu zaman Nuh, wah bohwat nih, udah kasih kesempatan, dia masih tetap aja tidak mau berdoa. Oh udah turunin air bah, selesai semua, bener ya. Ini kenapa enggak Tuhan ya? Bumi bergerak nih, gempa bumi gede, grrrr, ketelen tuh semuanya tuh menara, bruk gitu kan, ketutup bruk, nah selesai. Iya dong. Atau pakai guntur, ya kan, turun awan gelap, jeger semua, misalnya. Kan bisa kan, bencana semua, puting beliung bisa buruk semuanya, wah lempar ke atas. Lu mau sampai ke langit kan, gue bawa lu sampai ke langit semuanya. Misalnya tornado besar, ya kan, bisa dong, dimentalin, dijatuhin lagi sama Tuhan. Kenapa nggak pakai cara itu gitu kan? Orang kaget gitu, oh gitu kan, oh sadar jadinya. Saya kadang mikir ya, Tuhan bijaksana. Tuhan bijaksana. Pada waktu Tuhan kan berjanji kan bahwa pada waktu zaman Nuh dia nggak akan lagi turunkan air bah seperti ini gitu kan, bener ya. Tuhan akan bermain tanda petik ya, sepertinya lebih lunak, lebih lembut dengan cara yang bijaksana. Maka saya pikir hukuman Tuhan juga ini nggak sembarangan nih. Selalu Tuhan kalau memberikan hukuman, dia harus memberikan kita nih sebagai orang tua, ini penting ya Bapak Ibu ya. Waktu kita memberi hukuman kepada anak kita, seringkali kita berbau emosi kita, hawa nafsu kita, yang akhirnya pada waktu memberikan hukuman, anak kita nggak bisa melihat kasih kita kepada dia, ya nggak bisa lihat. Contoh Adam dan Hawa, pada waktu Tuhan hukum, Tuhan kasih pengharapan, ya Tuhan kasih pengharapan loh. Maka pada waktu itu Adam waktu dihukum, dia denger, dia kasih nama manusia ini gitu kan, perempuan, dia bilang namanya Hawa, semua yang hidup. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan memberikan hukum, kamu akan begini, susah payahmu segala macam, dia lihat ada pengharapan, yaitu apa? Keturunanmu akan meremukkan kepala daripada keturunan si iblis. Nah, dia lihat ada pengharapan. Ada pengharapan. Dia langsung munculkan itu. Nah, pada waktu menara Babel akhirnya digagalkan nama Tuhan dengan cara apa? Dikacaukan bahasa mereka. Bahasa mereka dikacaukan. Jadi nggak bingung. Ini yang satu ngomong bahasa Jawa, yang satu misalnya ngomong bahasa Khe gitu kan. Ini nggak ada yang nyambung. Kita jadi bingung, pusing ketiga. Gue suruh apa, lu kerjakan apa, nggak ada yang nyambung semuanya. Makanya akhirnya mereka dengan sendirinya, mereka capek loh. Kadang kita ya dalam, ketemu orang kayak gini, kita nggak ngerti. Bayangkan kalau Bapak Ibu tinggal di sebuah negara yang Bapak Ibu nggak kenal bahasanya, maka Bapak Ibu ketika ada satu orang yang berasal dari Indonesia, Bapak Ibu lebih nyaman, gue tinggal bareng sama lu ngekos di mana? Gue ngekos bareng ya. Bener Bapak Ibu ya? Bayangkan ya, kan ada tuh gitu kan, kalau teman saya ke Amerika, jadi kalau ketemu orang Indonesia gitu ya, dia tuh kayak tukeran minta nomor handphone, ngerti gak, segala macam. Karena apa? Butuh teman. Nggak ngerti di sini gua, bener gak? Nah akhirnya dengan sendirinya berkelompok, akhirnya kehendak Tuhan yang jadi, yaitu apa? Mereka terserak, ya. Mereka terserak dengan sendirinya. Karena dengan ada perbedaan begitu, dia nggak ngerti satu dengan yang lainnya, nggak ada berantem, yang ada konflik, yang akhirnya nggak nyaman. Akhirnya kumpulkan orang-orang yang senada gitu kan, yang punya, lu bahasa Indonesia ngerti bahasa gue, yuk kumpul yuk, cari lagi yang ngerti bahasa kita siapa nih. Ya kan, mereka akhirnya kelompok bagi kelompok, akhirnya nyebar tuh Bapak Ibu. Bayangkan ya, cara Tuhan ya, cara Tuhan mengembalikan mereka. Tetapi di situ ada hukuman Tuhan yang cukup berat menurut saya. Ya, yang cukup berat, yaitu apa? Manusia semakin tidak mengerti Allah yang benar. Mengapa saya katakan demikian? Kita lihat perbandingan pada waktu Tuhan kacau balaukan bahasa, maka manusia yang mendapat bahasa tadi yang nggak mengerti gitu ya, dia akan terfokus dengan bahasa baru ini. Dia nggak ngerti, yuk
Kita bahasa aja akan udah nggak lagi mikirin pengertian-pengertian yang mendalam, Bapak Ibu. Bayangkan kalau Bapak Ibu dan saya bahasa baru gitu ya, misalnya bahasa Inggris gitu kan, kita boro-boro ngomong mengenai tenses nih. Mesti belajar lagi kan. Oh ternyata begini, aduh susah banget ya, mereka harus belajar lagi mengenai tensesnya gitu kan. Oh kalau ini berbeda ya, ada past tense, ada simple, ada yang future gitu. Aduh ada yang present, aduh pusing nih. Dia lagi terfokus dengan itu untuk boro-boro mendapat pengertian yang baru gitu loh. Bagus udah bisa ngomong, bagus udah bisa ngucap gitu loh. Salah-salah ya nggak apa-apa lah. I see you, nggak boleh pakai see gitu kan, harus pakai saw. Aduh pusing, bagus gue udah ngomong gitu loh. Bagus udah bisa ngomong, ngerti gak? Belepetan nggak apa-apa, bener gak? Seringkali jadi nggak dapat pengertian yang lebih mendalam. Perhatikan pada waktu Adam dan Hawa. Pada waktu Adam, ya belum ada Hawa. Adam kan kerjainnya menamai binatang ya. Nggak sembarangan Bapak Ibu. Nama-namain, satu ini namanya jerapah, ini gajah, ini monyet, ini apa segala macam. Bukan nunjuk Bapak Ibu ya, maksudnya nama-nama itu gitu kan. Waktu Adam ketemu dengan sesuatu binatang, itu ditaruh oleh Tuhan karena ada pengertian di balik ucap bibir Adam. Jadi pada waktu Adam menamai misalnya jerapah, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena ada ucap bibir ini yang Tuhan letakkan, belum ada dosa Bapak Ibu. Pemikiran, pengertian yang juga belum terkontaminasi oleh pemberontakan atau ketidaktaatan kita. Maka pada waktu dia menganalisa, dia punya pengertian yang mendalam, sehingga nama binatang sampai hari ini nggak ada yang ketukar sampai hari ini. Wah Adam salah nih, ini bukan jerapah, ini banteng. Wah salah nih dia nih, yuk kita ganti namanya. Mulai sekarang ini bukan jerapah, yang lehernya tinggi, ini banteng namanya misalnya. Nggak salah kan, nggak ada yang ketukar kan sampai hari ini, bener nggak? Kenapa? Karena pada waktu itu apa yang dikatakan Adam sesuai dengan maunya Tuhan. Kelak sampai itulah binatang itu akan terjadi. Itu Alkitab yang ngomong. Waktu Adam namain, nah seperti itulah binatang itu sampai hari ini. Lihat pada waktu Tuhan mengacau balaukan bahasa, maka sesungguhnya mereka tidak lagi mendapat pengertian yang seutuhnya. Waktu zaman, contoh ya, zaman Kain dan Habel, kita masih melihat bahwa ada Habel yang bisa melihat dan mendengar pengertian yang benar. Maka dia mempersembahkan yang tepat, benar gak? Ya kan, pengertian itu. Ya kan? Terus makin kesini makin jahat, Tuhan serahkan semuanya. Makin jahat nih, udah gak pakai air bah saja. Mulai baru lagi dari Nuh. Pada waktu di Nuh, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kerjaan Nuh pada waktu di Bahtera, selain memberi makan, selain memberi makan binatang-binatang dan keluarganya, dia juga pasti berbicara atau bernubuat. Dalam hal ini dia berkhotbah. Dia menyampaikan bagaimana dia menceritakan Adam dan Hawa sampai masanya Nuh. Dia bercerita Bapak Ibu. Ada satu adegan film saya tertarik gitu ya, karena film itu film rohani gitu ya, berseri. Dia ambil adegan pertama itu Nuh pada waktu itu dan keluarganya di dalam air bah dengan keganasan air bah, ya kan. Di sana Nuh pegang tiang, rapiin ini, semuanya pada dengerin. Tuhan dulu, wah pada mulanya dia bercerita mengenai Tuhan gitu loh. Bayangkan ya, saya pikir benar ya. Nuh menceritakan itu. Waktu zaman Kain dan Habel juga sama. Adam dan Hawa juga menceritakan dengan pengertian gitu kan. Nih kamu nanti seperti ini ya, nyampe kepada Habel, betul? Nuh juga bercerita pada waktu zamannya, nanti segala macam. Akhirnya pada waktu di dalam Bahtera hanya keluarganya saja, 8 orang. Benar, dia mencerita pemberita kebenaran. Maka pada waktu di Bahtera dia juga memberitakan kebenaran. Waktu sudah dibangun menara Babel dan dikacau balaukan, mereka tidak lagi memikirkan pengertian yang mendalam di zaman-zaman masa lalu. Dia akan konsen kepada gimana nih caranya ngomong sekarang. Udah makin lama makin hilang pengertian-pengertian mendalam mengenai Tuhan. Ya, walaupun pada waktu jatuh dalam dosa, ya pada waktu itu Tuhan, manusia tidak akan bisa lagi mengenal Tuhan dengan benar. Waktu dikacau balaukannya lebih parah lagi Bapak Ibu, lebih parah lagi. Manusia udah nggak ngerti lagi, mereka mendirikan kebenarannya sendiri.
Nah ini ya kerugian yang Tuhan hadirkan bagi manusia berdosa. Makin jauh, makin bodoh, makin gak kenal Tuhan, makin tersesat dengan pengertian mereka sendiri. Ini gara-garanya. Waktu dia ingin makin menentang Tuhan, menara Babel tuh tinggi gitu kan. Seperti mengacungkan jari kepada Tuhan, Bapak Ibu. Seperti nantang Tuhan. Engkau di sana, aku akan di sana. Wah, kira-kira gitu ya. Kalau kita lihat muter gitu ya, ada yang desain persegi, ada yang desain sepertinya kalau digambar ada yang melingkar kayak menara Pisa gitu ya di Roma gitu ya. Itu seperti ular melingkar gitu Bapak Ibu kalau kita perhatikan gitu ya, terus gitu loh. Itu penggambaran seperti si iblis tadi ya, ular naga. Maka Tuhan hancurkan di situ. Nah, waktu menara Babel dibiarkan Tuhan dibangun terus dihancurin di tengah-tengah. Itu sebagai peringatan Bapak Ibu. Engkau ingin memuliakan dirimu, engkau bangun, Tuhan hancurin. Nah, sekarang jadi tugu peringatan bahwa engkau nggak ada apa-apanya. Engkau akan memuliakan aku lewat menara yang engkau bangun dan gagal. Lihat ya, kegagalan manusia mengingatkan kita untuk memuliakan Dia. Waktu menara Babel itu kalau misalnya tadi gitu ya, maunya kita kebuka dong menara gempa bumi, menaranya ketelen, tutup. Nggak ada momentum Bapak Ibu. Tidak ada tugu untuk memperingatkan, untuk mengingatkan manusia kepada Allah. Cara Tuhan nih, luar biasa bijaksana ya. Saya pikir, oh iya, itu maunya Tuhan. Saya pikir kalau maunya kita, bongkar semua, gempa bumi, ketelen semuanya. Selesai, truk, nah mereka kan. Tapi, kita nggak bisa melihat tuh manusia-manusia yang lahir nantinya. Tidak ada satu peringatan. Ya, tidak ada satu peringatan. Tuhan berikan ini sebagai satu peringatan, tanda. Ingat pada waktu Kain dan Habel, Kain dikasih tanda sebagai tugu yang berjalan. Menara Babel yang besar gitu, yang terserak, akhirnya dia akan mikir, oh iya, dulu kita bangun nih, kita gagal. Ya kan, mempermalukan mereka sendiri jadinya. Jadi engkau ingin memuliakan dirimu, Tuhan akan bikin malu dirimu. Orang ini gara-gara menara Babel. Kita pikir kita akan bangun, kita yang mulai sendiri, kita nggak bisa menyelesaikan. Malu Bapak Ibu. Kita bangun sesuatu, nggak bisa kita selesaikan. Malu Bapak Ibu. Malu. Akhirnya kita meninggalkan jejak yang sebenarnya kita tadi mau memuliakan diri, sekarang mempermalukan diri. Waduh, cara Tuhan ya, hit back gitu ya. Digampar balik gitu istilahnya gitu ya. Di kick balik sama Tuhan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi semua ini membuat saya terpesona bagaimana cara Tuhan mendidik gitu ya, bijaksana Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Lewat peristiwa ini kita bisa sadar bahwa dalam sejarah ada menara Babel seperti ini. Kita jadi ingat Tuhan pada waktu kita merencanakan apapun dalam kehidupan kita. Kita introspeksi diri dulu. Ini maunya saya atau maunya Tuhan? Waktu kita melakukan sesuatu gitu kan, introspeksi dulu, apakah ini untuk ego saya atau untuk memuliakan Tuhan? Hati-hati Bapak Ibu. Ini yang saya pikir baik-baik juga setiap kita ya. Kadang kita pikir dalam pelayanan di HFM khususnya, pada waktu kita ingin bagi-bagi sembako misalnya segala macam, apakah ini untuk kepentingan diri kita segala macam? Benar gak? Koreksi kita dulu, benar gak? Makanya murnikan dulu. Saya setuju ya. Yuk buka semua, open semua, benar gak? Siapa yang mau bagikan silahkan, benar gak? Saya udah bilang selalu, saya wanti-wanti Bapak Ibu, HFM ini bukan punya saya, bukan punya seorang, bukan. Kita semua yang terlibat, yuk bergerak, bergerak gitu loh. Butuh pemimpin, butuh leader, iya, tapi bukan milik pemimpin itu sendiri, bukan. Negara ini bukan punya Soeharto, negara ini bukan punya B.J. Habibie. Negara ini bukan punya PDI Perjuangan misalnya, partai besar yang memegang kursi paling besar. Bukan. Ngerti gak? Punya rakyat Indonesia. Itu yang benar. Nggak bisa, nggak bakalan maju Bapak Ibu. Makanya ketika kita pikir baik-baik dalam pekerjaan pun, dalam pekerjaan Tuhan pun, jangan sembarangan kita pikir ini pekerjaan Tuhan, tetapi di dalamnya tidak ada prinsip-prinsip firman Tuhan. Percuma Bapak Ibu. Tuhan akan panggil kita, Tuhan akan bilang, engkau bilang ini pekerjaanku, tapi kenapa kalau engkau bilang ini pekerjaan Tuhan, kenapa engkau tidak memakai prinsip kebenaran? Kenapa engkau tidak memakai prinsip keadilan di dalam kebenaranku?
Wah, kita kadang seringkali pakai stempel pekerjaan Tuhan. Biar kelihatan keren Bapak Ibu. Biar ketika kita seakan-akan melayani Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. No. Kalau pekerjaan Tuhan, prinsip kebenaran firman Tuhan harus diterapkan. Itu namanya pekerjaan Tuhan. Makanya saya pada waktu kita mau bikin acara atau kegerakan di HFM pun harus hati-hati, harus pakai prinsip-prinsip ini Bapak Ibu. Jangan kita pikir, wah Tuhan, saya udah berbagi loh Tuhan. Pada waktu masa hidup saya, Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu, siapa kamu Hengki? Saya udah berkhotbah loh Tuhan, saya udah ini loh Tuhan, saya nggak kenal kamu. Karena apa? Jangan-jangan ingin memuliakan saya, untuk memuliakan diri saya. Tuhan nggak kenal. Maka pada waktu menara Babel, karena tidak mendapat perkenanan Tuhan, ingat pada waktu Nuh membangun Batra, karena memiliki perkenanan Tuhan, dan Nuh menjalankan persis seperti yang Tuhan mau. Sedang waktu menara Babel, bukan yang Tuhan mau, justru menantang yang Tuhan mau. Tuhan akan bikin kegagalan itu. Makanya sampai hari ini bilang namanya Babel, karena di mana di tempat dikacaukannya bahasa. Poin terakhir Bapak Ibu, kalau kita lihat di menara Babel dikacaukan bahasa, ya semua jadi nggak mengerti. Pada waktu hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul 2, Roh Kudus turun, terus mereka berbahasa. Ada bahasa Aram, Mesopotamia, ingat ya, lidah-lidah api, ya kan? Sehingga mereka berbahasa-bahasa yang lain yang bukan dalam diri mereka sendiri. Jadi akhirnya Tuhan menyatukan pengertian kembali yang mereka nggak ngerti, pengertian makin jauh tentang kebenaran. Pada waktu hari Pentakosta dicurahkan, mereka makin mengerti kebenaran. Karena bisa berbahasa Aram, bisa berbahasa Mesopotamia, bisa berbahasa Arab gitu loh. Semua bisa. Jadinya mereka mendapat pengertian kembali mengenai Allah atau mengenai kebenaran. Nah, Tuhan kembalikan itu. Ini menarik Bapak Ibu ya. Tuhan satukan, tapi Tuhan sebar. Ya, Tuhan sebar. Tuhan satukan melalui Roh Kudus, Tuhan sebar. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, sampai kita hari ini mengerti kebenaran firman Tuhan. Pada waktu Babel, you bersatu hati gitu kan, Tuhan kacaukan, Tuhan serahkan, lu nggak ngerti apa-apa. Tapi hari Pentakosta Tuhan gabungkan kembali dan Tuhan serahkan kembali, tapi dengan pengertian yang kita bisa mengenal Allah dengan benar. Nah ini menarik, hukuman menara Babel membuat manusia makin tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tapi lewat karya Roh Kudus hari Pentakosta, justru manusia yang bahasanya sudah dikacaukan, artinya kita bahasa asing semuanya, kita tidak mengerti satu dengan yang lainnya, harus latihan gitu ya. Tapi lewat karya Roh Kudus kita mengerti Allah firman Tuhan. Dari negara manapun, apalagi sekarang gitu ya, ini cara Tuhan lagi nih. Ada Google Translate Bapak Ibu. Benar ya? Jadi firman Tuhan ini udah kesebar ke berbagai bahasa. Tidak ada yang tidak mengerti, ya, tidak ada yang tidak mengerti. Tuhan satukan lewat media. Bayangkan ya, yang nggak bisa kejangkau, yang dulu kayaknya susah akses, dulu hanya Alkitab media seperti ini. Sekarang Alkitab sudah jadi Alkitab di handphone kita, yang orang bawa kemana-mana setiap hari. Benar? YouTube semuanya ada pembelajaran, tinggal lihat. Apalagi ada TikTok, medsos, wah sekarang tersebar Bapak. Bayangkan, yang kita nggak pernah kepikir kan, Tuhan pakai tuh. Manusia engkau mau mengagungkan dirimu lewat teknologi, ya kan? Nanti aku pakai teknologi kamu untuk penyiaran kebenaran firman Tuhan. Ya, bersyukur kita ya. Cara Tuhan bijaksana sekali di dalam mengatur segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu usai berkata-kata, tapi biarlah anugerah Tuhan terus makin limpah agar kami sungguh Tuhan bersandar pada pengertian daripada Tuhan sendiri. Ajar kami supaya jangan sampai di dalam kehidupan kami sesungguhnya kami sedang menentang Engkau Tuhan. Lewat apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan, Tuhan ampuni kami Tuhan. Ingatkan kami Tuhan agar kami tidak mendapat hukuman yang daripada Tuhan, sehingga kami mendapat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan untuk kembali bertobat, untuk kembali kepada jalan Tuhan, untuk kami boleh mengingat dan diberikan tuntunan untuk kami boleh kembali ke jalan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, sehingga kami dalam hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama yang kudus kami berdoa nyap syukur. Amin.
Oke, kita akan memberi yang terbaik. Saya undang untuk Ibu Betseba berdoa untuk persembahan ya. Segala berkat Tuhan terus amin. Oke, kita akan program 12 bakul. Kemarin kita sudah kurang lebih 15 paket ya, 15 paket, jadi ada 30 kilo beras sudah kita bagikan. Nah, kita akan coba kumpulkan kembali gitu ya. Jadi nanti tunggu kita kumpulkan baru kita share lagi gitu ya. Berapa paket gitu ya. Jadi sementara kita kumpulkan dulu biasanya, oke? Nah, nanti setelah ini gitu ya, kita coba diskusikan lagi untuk pekerjaan Tuhan ke depannya seperti apa ya. Oke, kita akan akhiri. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kesudahan pada malam hari ini di mana Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur atas terang firman Tuhan yang boleh turun atas kami pada malam hari ini. Kami bersyukur karena Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk kami juga memberi yang terbaik dari apa yang bisa kami kerjakan Tuhan. Biarlah persembahan ini juga boleh mendapat perkenanan Tuhan. Biarlah kami juga boleh memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di HFM khususnya bagi sesama kami. Kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon perkenanan Tuhan turun atas kami, sehingga apa yang kami kerjakan ini sungguh Engkau berikan konfirmasi bahwa ada perkenanan Tuhan. Kami rindukan untuk jiwa-jiwa semakin hari semakin rindu untuk mereka boleh belajar firman Tuhan dan bertambah-tambah bilangan kami untuk kami juga bersama-sama bersatu hati melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan malam hari ini untuk setiap pribadi kami lepas pribadi, di dalam mereka yang lemah tubuh, lemah iman Tuhan, berikan kekuatan, berikan penghiburan, juga Tuhan dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan Kau mengetahui segala sesuatunya, biarlah anugerah Tuhan semakin limpah dan kasih karunia Tuhan semakin besar atas mereka, sehingga mereka boleh menjadi saksi bagi nama Tuhan saja, bagi kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan sukacita daripada Yesus Kristus yang mendamaikan kita, dan juga kuasa daripada Roh Kudus penyertaannya yang selalu ada bagi setiap kita mulai malam hari ini sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang minggu depan kembali hadir saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.